saya Muhammad Tori Prasetya, akrab disapa Tori, yang saat ini tuh alhamdulillah sedang menunggu masa-masa detik penghabisan lah di Universitas Andalas gitu. Detik-detik penghabisan. Oke. Nah, Bang Tori sekarang kesibukannya apa aja, Bang? Kalau sekarang kesibukannya tuh ada, pertama saya ada beberapa project dengan World Bank, terus ada beberapa kegiatan penelitian, kolaborasi dengan beberapa instansi kenegaraan tentang riset tentang kebudayaan Kerinci. Begitu Arya. Riset kebudayaan Kerinci. Jadi kesibukan Abang sekarang ini lebih ke riset dan kajian. Apa kesibukan mahasiswa akhir juga gitu ya, Bang? Kalau dibilang akhir mungkin saya udah uzul ya. udah uzul. Tapi mungkin ya menghabiskan beberapa waktu di Kerinci karena saya lebih banyak di Padang. Dikarenakan ada kesempatan pulang ya. Jadi sia-sia rasanya kalau kita hanya tidur beristirahat di Kerinci gitu aja. Oke. Nah, untuk Abang kan punya hobi nih, kayak jurusan Abang juga dari apa? Antropologi. Nah, apakah ada komunitas yang menaungi hobi Abang itu? Sebenarnya belum. Kalau dulu bisa dikatakan kegiatan yang atau komunitas yang bergerak di bidang seni banyak. Tapi kalau yang bergerak di bidang riset belum ada. Itu kenapa saya di akhir tahun 2019 dan alhamdulillah 2021 kita buat lembaga riset komunitas Gelanggang Budaya, di mana kita menghimpun teman-teman yang arkeologi, sosiologi, antropologi pada khususnya untuk yuk kita berumbu, kita riset tentang Kerinci. Karena Kerinci ini kan di mata dunia ini eksotik, tapi di mata anak mudanya tidak terlalu memahami gitu ya. Tidak terlalu memahami. Nah, Mitra Andalas, jadi khususnya bagi anak muda nih, kalau yang tertarik atau yang memiliki minat yang sama dengan Bang Tori, bisa kontak-kontak beliau gitu. Bisa, bisa Bang? Kita ada Instagramnya, jadi teman-teman bisa langsung pantau di Instagram Galanggeng Muda begitu. Walaupun belum banyak sih followernya karena masih merintis ya. Insya Allah banyak, insya Allah habis ini insya Allah banyak ya Mitra Andalas. Jangan lupa di follow di Instagramnya. Amin. Iya. Langsung aja ke pertanyaan nih Bang, terkait tema kita hari ini, yaitu merawat bumi Kerinci melalui budaya. Kita tahu sekarang Kerinci tengah mengalami banyak sekali fenomena tentunya tentang ekologi gitu. Nah, sebagai seorang antropolog sendiri, bagaimana perspektif Abang tentang hubungan antara budaya dan masyarakat dengan pelestarian lingkungan itu? Oke. Kalau kita lihat bagaimana budaya itu berpengaruh ya, bagaimana budaya dan lingkungan itu berpengaruh dengan kelangsungan hidup masyarakat itu sangat dekat. Karena lingkungan itu adalah tempat di mana manusia itu melanjutkan kehidupan. Untuk melanjutkan kehidupan itu kan ada timbal balik antara manusia dan dengan lingkungan yang disebut sebagai kebudayaan. Khususnya di Kerinci sendiri, kita bisa lihat bagaimana manusia Kerinci, masyarakat Kerinci, etnik Kerinci memandang yang namanya tuh budaya lingkungan. Contohnya paling dekat ada mitos tentang harimau, ada mitos tentang hantu-hantulah di ujung-ujung ladang, terus ada dewa-dewa, dan juga ada beberapa obat-obatan nih yang kalau di antropologi itu kita sebut sebagai etnomedicine dan etnobotani, di mana masyarakat tuh memahami tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat. Berarti udah ada interaksi tentang lingkungan. Namun dikarenakan budaya Kerinci mulai meluntur, mengakibatkan ya seperti itu. Saya pernah riset kemarin, kita pernah riset dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, walaupun sekarang kan udah menjadi Kementerian Kebudayaan bersama BPK Wilayah 5 Provinsi Jambi. Kita pernah riset tentang ritualase. Di bukunya yang insya Allah kita rilis di tahun ini, bukunya, walaupun sekarang masih dalam tahap editing ya buku ya, karena pasca dari riset, salah satu dampak tidak adanya ritualase itu adalah banjir, longsor, terus angin puting beliung. Walaupun di Kerinci tidak terlalu banyak angin, tapi yang bisa kita rasakan adalah banjir dengan tanah longsor. Ya, betul. Yang nanti akan berimpact pada kekeringan di beberapa sumber mata air. Kita bisa lihat ramalan-ramalan itu. Dan itu terjadi sekarang gitu. Sudah mulai terjadi ya. Akhir-akhir ini bisa kita lihat kalau banjir, hujan sedikit dengan intensitas 2 sampai 3 jam udah banjir. Iya, betul. Kalau kita lihat dari topografis kota Sungai Priok Kerinci, kita di dataran tinggi. Kalau di sini udah banjir, bisa kita lihat di daerah Jambi yang rendah itu mungkin udah terendam ya, bukan banjir lagi ya, gitu.
Sudah jadi Atlantis. Iya, ya, Atlantik. gitu. Apalagi kan kita sebut Kerinci ini tidak hanya terbatas kota Sungai Buloh dan Kabupaten Kerinci Iya, betul. sebagai hulunya Batanghari. Kalau hulunya aja udah banjir, berarti hilirnya Hilirnya- Batanghari udah terbenam ya. Iya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ya masyarakat Kerinci dulu memang sudah pandai untuk melihat dan menjaga lingkungan, tapi ya adanya globalisasi tentunya bang. Nah kemudian apa saja sih tradisi atau kearifan lokal yang menurut abang ini yang dulu diterapkan oleh masyarakat Kerinci untuk menjaga alam? Banyak sekali Arya. Salah satunya itu ini agak kontroversi ya Iya. menurut saya. Salah satu cara masyarakat Kerinci itu mengenal alam adalah dengan menggunakan rumah panggung. Tapi sekarang dikarenakan rumah panggung tidak ada, kita menyalahkan pemerintah dan juga menyalahkan beberapa instansi. Kita lihat lagi di bisa dikatakan sebagai pola pemukiman Kerinci yang hadir atau tumbuh itu di pelantaran sungai yang dekat dengan sumber mata air, di mana rata-ratanya ada rumah panggung. Kenapa rumah panggung? Karena rumah panggung adalah rumah yang metodenya lebih mudah untuk diterapkan, yang lebih fleksibel dengan alam. Satu, itu rumah panggung. Yang kedua, tradisi-tradisi Kerinci. Kalau kita lihat, sebenarnya tradisi kalau di Sula ada Ngayun Luci, Ya, ada Ngayun terus Luci. ada Palaho, terus ada Asyik, terus ada Tauh di daerah Lumpur, Hindir, ya. terus ada juga Tari Iyo Hmm. dan Kundirisko. Pada dasarnya adalah cara masyarakat berterima kasih dengan alam, karena alam telah memberikan apa yang mereka punya, yang mereka mau, Iya. dan diberikan dengan wujud rasa senang dari masyarakat. Itu kenapa kita lihat beberapa konteks di dalam kebudayaan Kerinci yang mistikal Kerinci, yang di fenomenologikal, adalah cara dan upaya masyarakat untuk menjaga keharmonisan alam dan juga manusia. Contohnya gini, Iya. di beberapa tempat di Kerinci yang pernah kita teliti, masih ada mitos. Contohnya kalau pergi malam ke hutan atau tengah hari gitu masuk ke Rimbo, Oh iya, tuh, iya pernah. mitosnya pasti tersapu. Iya, tersapu atau tersesat ya. Tapi secara biologi atau secara ethnoforestry, kenapa tengah hari tidak boleh? Karena untuk menjaga, karena di tengah hari adalah intensitas hewan-hewan atau fauna itu untuk berinteraksi. Dikarenakan ada mitos itu kan pasti nggak. Bayangkan kalau kita berjalan di tengah hari di hutan, Iya. ketemu dengan harimau, siapa yang kita salahkan? Harimau atau kita? Harimau dong. Nggak bisa, karena kita masuk di rumah harimau. Iya. Ya bukan iya, kita. Iya. Seperti itu. Dan ada mitos seperti itu sebenarnya nenek moyang kita sudah mengenal. Bahwasanya setengah hari itu adalah waktu untuk harimau, terus untuk tapir, babi dan yang lain-lainnya untuk keluar di hutan. Jadi udah ada time antara flora dan human. Jadi ada sinergi antara itu. Itu. Terus ada juga lagi pengobatan tradisional pemakai daun-daun. Kita bayangkan Daun, ya. daun-daun, pengadaan bunga-bunga yang kita sebut sebagai herbarium, Iya. etnobotani atau etnomedicine. Nenek moyang kita sudah tahu yang mana yang digunakan menjadi obat dan yang mana yang bisa dijadikan sebagai racun. Dikarenakan konsep itu sudah ada, tapi dikarenakan ilmu medis sudah ada, jadi ketergantungan manusia Kerinci dengan beberapa tumbuhan itu tidak ada lagi. Berimpact lagi. Jadi kalau kita merusak hutan, tidak seperti kita merusak diri kita. Tapi bagaimanapun hutan akan tetap mengambil yang mana haknya. Sekarang kita sudah lihat. Iya. Nah. Tapi dengan itu bang, dengan berkurangnya penggunaan herbal tadi, kemudian tanaman-tanaman alami dan maraknya penggunaan zat kimia lah bisa kita katakan sekarang, dan itu apakah sangat berdampak sekali dengan budaya Kerinci terkhususnya gitu. Seperti yang kita tahu, banyak beberapa tradisi-tradisi atau ritual yang memang membutuhkan tanaman tadi gitu. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak menggunakan itu lagi dan tidak melestarikan tanaman-tanaman itu lagi? Iya, salah satunya kalau tidak kita jaga budaya kita akan luntur identitas kita. Yang berimpact lagi antara manusia dan lingkungan itu tidak ada sinerginya. Kalau boleh cerita ya, Iya, boleh. Kami di Universitas Andalas khususnya antropologi itu pernah meneliti tentang di saat awal 2015 sampai 2024 saat ini, dan 2025 ya, 2024 kita pernah penelitian tentang bagaimana local knowledge-nya Mentawai.
Ini Mentawai. salah satu kenapa saya angkat ini, karena ini yang agak urgensi. Di Mentawai, di saat Mentawai itu tsunami dulu, Pernah ya? pernah tsunami di Mentawai, tahu tidak? Yang banyak terkena korban itu siapa? Siapa Bang? Orang yang bukan komunitas asli dari Mentawai, bukan masyarakat lokal Mentawai. Biasanya yang paling marah itu yang Jawa dan Minangkabau, karena mereka yang banyak merantau ke sana. Iya. Pertanyaan kita, kenapa ya Jawa dan Minang dan beberapa etnis pendatang itu yang banyak terkena korban? Kenapa orang Mentawai tidak? Karena orang Mentawai sudah mengerti tentang alamnya. Kalau ada kepiting bakau naik ke atas pohon, akan terjadi gempa. Oh, berarti pertanda gitu Ada ya? pertanda. Terus kalau ada burung yang hanya berputar-putar di atas beberapa tidak hinggap di pohon tapi dia putar-putar, itu menjadi pertanyaan. Di Kerinci juga ada ternyata. Di mana tuh? Di Kerinci ada. Saya pernah penelitian dulu di daerah Rawang. Saya juga ada mitos tentang Kenyaho bertua. Ada korelasinya dengan antropologi disaster, dengan antropologi kebencanaan. Terus di daerah Gunung Merapi juga ada. Salah satunya ada di Lagu kalau di Merapi itu. Biarlah kering si Aigao. Iya betul. Kalau kita lihat secara konteks kebudayaan, kalau tanda-tanda akan terjadinya letusan gunung api itu adalah keringnya sumber mata air, termasuk mata air panas. Dan juga hewan-hewan akan keluar. Dari lagu-lagu Petuah Lamo, tidak akan turun harimau ke gunung kalau tidak ada air dimbo. Kalau tidak, artinya tidak akan turun harimau tuh dari gunung tuh kalau tidak kering air di sana. Sudah ada ternyata petuah-petuah lama seperti itu. Terus tentang harmonisasi lagi. Terus kenapa orang Kerinci tidak berani memasuki hutan larangan? Maksudnya itu udah ada konsepnya. Itu adalah konsep siaga menjaga alam. Jadi itu yang bentuk sinergi dan harmoni dengan antara alam. Jadi kalau kita menjaga alam, alam jaga kita. Menjaga kita. Contoh sekarang saya lihat dulu aspek Nurisco dulu menggunakan beberapa pokok pohon, bambu. Terus menggunakan bambu tidak hanya digunakan untuk kerentang tapi untuk membuat lemang. Terus ada beberapa pokok kayu, ada beberapa tumbuhan yang digunakan untuk mencuci benda pusaka. Coba kita lihat. Sekarang intensitas pencucian benda pusaka sudah berkurang. Iya betul. Nurisco juga berkurang. Panen padi juga, tuai padi juga berkurang. Dikarenakan hal itu tidak ada, intensitas kebudayaan untuk lokal knowledge berkurang. Jadi masyarakat muda dan orang tidak tergantung lagi dengan alam. Kalau dahulu saya pernah bertemu dengan Bapak Bernard Branson ya, seorang antropolog dari Jerman. Beliau pernah penelitian di Kerinci. Beliau bertanya dengan saya juga tidak tahu. Saya belum sempat saya penelitian tentang ilmu botani. Di tahun 2024 baru saya dapat penelitian ilmu botani. Beliau bertanya, kamu tahu gak ini tumbuhan apa? Terus saya bilang, ini rumput. Saya bilang kan, ini bunga. Saya tahu tuh bunga putih yang besar itu bunga gedang ya. Kalau di Sungai Penuh bunga gede ya. Gardenia, kalau bahasa Inggrisnya gardenia, bunga gardenia. Atau melati besar. Terus ini kata dia ada beberapa bunga rumput ya. Rumput juga saya sebutkan. Ternyata di beberapa negara itu digunakan sebagai herbal, dan di Kerinci juga digunakan sebagai herbal. Dan saya melihat bahwasanya nenek moyang Kerinci itu sudah memahami yang mana tumbuhan yang mana tidak. Dan orang luar ternyata belajar dari orang Kerinci. Oke Bang, tunggu. Tadi kan Abang bilang itu pas pertama kali belum ada pengetahuan tentang itu, Abang bilang itu rumput. Nah kalau boleh tahu nih, bagi-bagi juga ilmunya ke Mitra Andalas, bentuknya atau ciri khasnya itu seperti apa gitu? Kalau dia tumbuh biasanya di semak-semak atau di pinggir-pinggir rumah. Kalau bahasa kenyanya itu suwang gadoy. Dia kira-kira sekitaran 12 cm. Yang biasa kita pakai untuk kalau Upin dan Ipin itu yang untuk apa ya? Adu gitu. Yang adu-adu itu ya? Itu suwang gadoy. Ternyata di Vietnam, alhamdulillah di tahun 2023 kita berkesempatan ke Ho Chi Minh City. Ternyata di sana digunakan sebagai teh. Sebagai teh. Itu bahan pendukung atau? Bukan bahan pendukung, bahan campuran wajib teh. Bersama alang-alang. Ilalang. Iya. Terus bunga gardenia yang digunakan kalau di Aceh itu, bunga gardenia itu kita gunakan kalau di Aceh itu direndam dengan air panas dan airnya kita minum. Ternyata di sana juga sama. Di suku Inka di Amerika pun, Amerika juga hal yang sama. Ternyata suku-suku tua itu ada
tumbuhan-tumbuhan yang dibawa tumbuh-tumbuhan yang sama dengan yang sama. Contohnya kan kalau di Mentawai juga ada bunga itu, bunga Sungai Gadu itu, lihat topografinya. Terus di Inka juga ada, Kerinci juga ada. Terus di Medan, di suku Batak, Batak Toba ya, bukan Batak di mana harus Batak Toba, karena Batak Toba adalah asal muasalnya Batak. Juga ada Sungai Gadu, saya lupa namanya apa, tapi ada tumbuhan itu. Terus kita lagi ke Ho Chi Minh juga ada ternyata. Jadi lokal seperti itu, pengetahuan seperti itu untuk menjaga alam. Kalau kita tidak tahu ya, itu berfungsi. Kalau manusianya tabiatnya, kalau tidak berguna pasti akan dibuang. Betul. Dikarenakan itu ada, mereka pasti akan menjaga. Seperti itu dengan alam. Kalau alam menurut mereka tidak membuahkan hasil, maka ya sia-sialah kita menjaga alam. Nah tadi kan abang bilang bahwa orang Kerinci itu sangat paham dengan alamnya, kemudian menjaga alam itu. Kenapa sekarang kalau kita lihat banyak orang Kerinci yang tidak paham, bahkan apatis terhadap tanaman-tanaman ini gitu? Menurut saya tidak hanya apatis kepada tumbuhan, tapi ke alam. Beberapa kali saya rekreasi ya ke Gunung Tujuh, terus Gunung Kerinci bersama partner saya dari luar. Malah yang menjaga alam itu orang luar. Kita lihat lagi. Ada beberapa jawaban kenapa masyarakat Kerinci tidak lagi atau mulai tergerus kebudayaannya. Iya, itu pertanyaan. Salah satunya adalah kurangnya pencatatan ya. Kalau di antropologi itu kita kurang riset etnografi tentang Kerinci. Karena budaya Kerinci yang sebenarnya budaya Kerinci adalah budaya bertutur seperti ini. Budaya lisan Oral. Ya. Oral tradition, Dia oral tidak- culture. Tidak ada budaya bertulis. Budaya bertulis ada, karena Tapi- salah satunya ada Incung ya. Iya. Tapi tidak ada budaya Incung hanya membuat tentang silsilah, mantra-mantra. Tidak ada medisnya, karena itu bertutur, karena itu ilmu yang menurut beberapa saya lihat ya di dukun ya, kita sebut sebagai dukun. Kalau di Mudik itu ada Balin, Salih. Kalau di Sungai Penuh ada Guriu, ada Duking ya. Itu adalah ilmu yang tidak bisa dikodifikasi karena itu ilmunya Bersifatnya turun temurun ya. rahasia. Iya. Jadi oral culture. Sekarang adalah masa di mana kita harus mendokumentasikan itu. Saya kenapa beberapa dari adik-adik kelas saya yang di Kerinci yang ambil antropologi dan arkeologi di UNAN, alhamdulillah arkeologi sudah ada di UNAN. Iya. Saya tuntut untuk satu hari harus ada satu riset. Itu kenapa di Gang yang Muda kita gaungkan walaupun tidak bertarget. Dan juga kenapa orang Kerinci juga tidak mulai tergerus dengan kebudayaan, karena sedikitnya para pakar dan juga para masyarakat yang mengambil tentang kebudayaan. Jadi ilmu mindset tentang kebudayaan sudah kurang. Kita harus membatasi, kita harus sepakat. Kalau menurut antropologi, ada Bapak Antropologi Indonesia Pak Pucaraningrat, itu menyebutkan bahwasanya budaya adalah seperangkat ide, gagasan, pengetahuan manusia yang diperoleh dari proses belajar. Kenapa orang Kerinci berperilaku seperti ini? Karena ada proses belajar di sana. Karena dia udah trial and error. Tapi untuk proses belajarnya lagi nggak ada lagi. Karena misalnya Kerinci sudah ya? Iya. Contohnya lagi di Rawang, kita pernah di Rawang, Rawang nama kecil Rawang itu adalah Dayi. Air. Di air. Air. Dayi. Sekarang mereka dari namanya udah air. Kalau bukan wajib lagi ya, pasti akan terkena air. Pasti. Pasti, karena dari namanya udah air. Rawang, terus berubah menjadi Rawang. Karena beberapa konteks kebudayaan kita lihat di manuskrip lama itu Incung atau di pepatah lama, baru adanya kata Rawang itu di sekitar 19-an. Di 18-an belum ada ya. Karena saya belum tahu kapan perubahan antara Tigo Kemudi 4 Tanah Rawang, Tigo Kehilir 4 Tanah Rawang. Entah itu di perjanjian mana, tapi di beberapa konteks manuskrip lama itu Dayi. Air. Iya. Air. Ayi, kalau bahasa Sula itu ayi. Semerup juga ayi. Ayi. Kalau di Sungai Penuh ke atas, Dayi. Air juga. Terus kita lihat lagi ya, nama-nama daerah Kerinci itu identik dengan air. Sungai Penuh, Kerinci. Kata Ci itu kalau menurut bahasa dialog Austronesia dari Dongkin itu identik dengan kata sungai.
Sungai. Kunci. Kunci. Nah, berarti Kerinci hulu sungai. Terus kun apa bang? Kin itu hulu. Hulu. Ci itu sungai. Ci sungai. Sungai. Berarti hulu sungai. Kalau kita lihat memang Kerinci di hulu sungai. Iya, iya. Terus sungai penuh, sungai Ning, sungai Tutung, sungai-sungai lah semua. Iya, gitu. kebanyakan sungai. Nah, saya pernah dapat dulu saya pernah riset bersama dengan Leiden Library di tahun 2000 ya. Dari tahun kemarin 2024 dan alhamdulillah saya bisa akses peta lama di tahun 1838 sampai 1840. Ternyata Kerinci banyak loh airnya. Dulu. Dan beberapa pakar tentang paleoantropologi pernah juga datang ke sini di saat penelitian di Tanjung Tanah di tahun 2023 kalau salah saya bertemu juga dengan Ibu Nini. Iya. Bu Nini mengatakan bahwa Kerinci adalah laut purba. Kita lihat laut purba. Laut purba itu di mana dataran Kerinci itu bisa dikatakan dulu air. Iya. Itu kenapa penempatan batu-batu kuno itu di atas gunung. Berarti kalau di atas gunung berarti kita ibaratkan di Kumun itu Batu Gong, berarti di samping Batu Gong tuh danau. Iya, berarti penanda gitu ya. Penanda, berarti batas gunung. Dan itu ada korelasi dengan antropologi ekologi yang kita sebut sebagai budaya antara manusia dengan lingkungan. Dikarenakan manusia sudah memiliki pengetahuan tentang lingkungan, jadi dia bisa menghargai lingkungan. Dan juga dia beranggapan, kalau saya lihat dari beberapa riset saya tentang antropologi, khususnya tentang etnik Kerinci, manusia yang paling dekat dengan alam itu adalah Proto-Malayan, Melayu tua. Salah satunya Kerinci, terus ada Mentawai, yang sebenarnya kita Kerinci tidak bisa hidup tanpa ada lingkungan. Iya. Itu kenapa beberapa mitos itu identik dengan lingkungan. Ya. Nama-nama tempat juga lingkungan. Gitu. Beda kalau daerah-daerah pendatang mungkin nggak ada. Iya. Kita lihat yang baru-baru ini kan beberapa yang karena contoh di tahun sebelum 1943 kalau nggak salah saya itu, kalau di PT PN itu 1943. Sebelum 1943 daerah Kerinci itu di Kayaro tuh belum ada masyarakat. Belantara dulu ya. Belantara. Dibabar habis dan dibawalah masyarakat Jawa untuk berkebun di sana. Nama-nama daerahnya tidak identik dengan alam karena mereka pendatang. Karena bukan orang Kerinci. Orang Kerinci. Terus terjadilah yang namanya akulturasi dengan Kerinci. Larilah Sungai Sampun, namanya sungai juga lagi karena ada sungai. Terus ada lama lagi itu ya identik ke bawah sungai-sungai semua. Sungai Tanduk, Sungai Sampun. Identik, walaupun kita lihat nggak ada di Sungai Tanduk, nggak ada loh sungai yang ada tanduk. Iya betul. Jangan sampai kayak viral di TikTok kan. Kita beli surya, gudang garamnya nggak ada, gudang juga nggak ada. Malah ada rokok. Ya gitu kan. Di Kerinci pun seperti itu. Iya. Gitu ya. Ini ada yang menarik sih Bang dari kutipan pendapat dari Bang Tori tadi. Kebanyakan orang menjaga itu karena mereka memiliki ilmu. Artinya kalau bisa Arya tarik kesimpulan gitu, ilmu akan alam tadi, kemudian menjaga dan merawatnya itu sudah hilang di Kerinci. Mungkin masih ada, hanya beberapa. Artinya ya karena kita tidak memiliki ilmu, kita tidak peduli. Sehingga mungkin ini peran kita sebagai generasi muda tentunya ya Bang, untuk memberikan ilmu kepada masyarakat agar peduli kembali gitu kepada alam. Istilahnya yang membangkitkan batang terendam. Iya. Apa yang sudah hilang dulu kita angkat lagi gitu. Nah Bang Tori, dalam era sekarang terutama era globalisasi ini, apakah tradisi-tradisi seperti itu masih relevan atau mulai ditinggalkan secara perlahan? Ini pertanyaan bagus. Beberapa kali saya masuk di daerah-daerah lain ya, daerah-daerah yang bisa dikatakan masih sederhana, pasti mereka bilang, kenapa kamu mau belajar tentang ini? Iya betul. Nah, terus juga pernah saya belajar tentang AC. Iya anak belajar AC, apa gunung? Orang kebanyakan bertanya kan? Iya betul. Kalau kamu belajar AC emang mau di kemana AC ini? Ya, mau kesurupan katanya. Mau kesurupan, mau jadi dukun. Itu kadang-kadang itu saya sering. Identiknya nak nuntut. Jadi kita aduh gitu. Saya bukan lihat biar seperti itu karena ada ilmu yang di luar batas kemampuan manusia, atau di batas kemampuan manusia karena dia sudah diuji trial and errornya. Contoh seperti ini ya. Menurut Arya, kenapa pusaka-pusaka Kerinci itu diasap yang kemenyan? Agar
tidak berkarat. Tidak berkarat. Oke, apa lagi? Ya maksudnya mungkin kalau secara logika saya gitu, karena ya benda itu dirawat kemudian dari besi kebanyakan ya harus dipoles selalu sehingga tidak mudah lapuk kemudian berkarat itu tadi bang. Oke. Itu Uh, sejauh ini gitu. dari beberapa riset saya dengan beberapa paleontropolog ya, khususnya paleontropolog, di Kerinci juga sama dengan daerah lain. Kenapa diasap? Karena biar tua-tua itu datang lagi, yang buruk itu keluar, yang baik itu datang. Sebenarnya enggak, karena yang namanya asap ditambah dengan kemenyan itu mengikat molekul. Jadi apapun yang akan diasap itu lebih awet, lebih tahan lama. Itulah tahan lama. Jadi permasalahan sekarang, manuskrip Kerinci itu dikarenakan dahulu kan ada tanda ya, ada tanda. Kalau dari riset saya di AC itu ada tanda bahwasanya pusaka itu minta dimandikan atau minta diturunkan atau minta diasap. Tapi sekarang rentannya itu udah lama sekali. Dikarenakan dahulu kenapa manuskrip kuno Kerinci dulu terjaga karena sering diasap. Lebih tahan lama. Lebih tahan lama karena molekul-molekulnya lebih mengikat. Contohnya lagi ikan sale kan biasa dia bisa tahan sampai 2 tahun. Tergantung ya kalau intensitasnya kering ya. Dan juga kenapa pengetahuan tradisionalnya, kenapa benda-benda pusaka itu ditaruh di atas loteng? Kenapa tuh bang? Karena biar kedap air dan juga panasnya itu lebih terjaga. Dulu kan nggak seng ya, nggak seng. Rumahnya masih rumah beratap jerami dan juga masih menggunakan biji ya. Awet, tahan lama. Saya juga pernah bertanya, ternyata di daerah Cina dataran tinggi, juga Vietnam dataran tinggi, bentuk rumah biliknya sama dengan kita Kerinci. Beda dengan Rangkiang ya, Rangkiang lebih tinggi ya. Kalau di Kerinci sama, pintunya juga di atas. Di atas juga. Atas. Pas kegiatan kita riset kemarin. Iya di Tanah Kampung ya kalau nggak. Di Tanah Kampung kita juga pernah ya. Saya pernah juga berbicara dengan Arya. Bahwa sudah ada pengetahuan tentang tekanan udara. Orang Kerinci itu fisikawan. Kalau menurut saya nenek Kerinci dulu fisikawan. Pintar berarti. Kenapa rumah adat rumah bilik ya, pintunya itu di atas? Kenapa nggak di bawah? Saya udah bahas ini dengan Arya kemarin. Ternyata untuk menjaga suhu udara panas tetap di bawah, suhu udara dingin tetap di atas. Jadi padi-padi dan apapun yang akan ditaruh di sana lebih awet. Ya, kelembapannya kurang. Kelembapannya kurang. Udara kering. Iya, beda dengan kalau ditaruh pintunya di bawah. Jadi angin yang masuk dari bawah akan hilang ke atas, nggak ada lagi anginnya. Jadi kan siklusnya. Kalau ditaruh pintunya di atas, dia akan menjaga angin yang tetap putar. Itu pengetahuan nenek tradisional. Sekarang itu udah berubah. Dan gini, padi payo adalah padi yang tidak sehat karena gulanya besar, gulanya tinggi. Akan menurut saya tidak menjadi masalah. Karena kenapa Tuhan menciptakan padi-padi Kerinci itu pasti ada jawabannya. Betul, karena orang Kerinci adalah orang yang masyarakat petani atau masyarakat agri ya, masyarakat yang agri, di mana mereka membutuhkan gula lebih banyak. Dikarenakan orang Kerinci sekarang udah role modelnya kalau tidak polisi PNS, kalau tidak PNS tentara. Kalau tentara pasti membutuhkan gula banyak ya. Kalau tidak, kalau payah nanti payah berperang kan. Tapi dikarenakan dulu orang Kerinci itu adalah petani, dia membutuhkan gula yang banyak, jadi nggak ada. Kalau mungkin ya menurut saya dari beberapa kalau kita lihat penyakit itu kalau ada nama daerahnya berarti orang dulu udah mengenal itu. Stroke nggak ada loh. Stroke nggak ada di Kerinci. Nama padanan kata bahasa Kerinci tentang stroke nggak ada. Berarti orang nenek Kerinci nggak pernah kena stroke. Betul. Berarti baru-baru ini kena stroke. Terus serangan jantung nggak ada karena mereka bergerak terus, walaupun mereka perokok handal ya Kerinci. Karena tembakau udah ada nama bahasa Kerincinya. Dan jenisnya juga ada. Berarti dahulu udah digunakan. Apalagi di Sirih udah pakai tembakau. Rokok udah identik dengan Kerinci. Tapi yang lain tidak ada. Jadi bisa jadi asumsi saya orang Kerinci tidak terkena penyakit itu. Dan kenapa padi payo dilahirkan di Kerinci dengan gula yang tinggi? Karena untuk kebutuhan makanan asupan energi yang Kerinci yang membutuhkan gula lebih besar untuk kalorinya. Apalagi Kerinci kan, Kerinci kan dingin lagi, tambah dingin kan.
Tapi dikarenakan kita Kerinci sekarang ini sudah malas. Kalau sekarang ini identiknya pemuda Kerinci itu pemuda jompo lah ya. Dikit-dikit sakit pinggang. Itulah. Jadi payah kita gitu kan. Itulah saya melihat, saya prihatin sekali dengan keadaan Kerinci saat ini. Dimana dulu ya masuk kuburan tuh masih ada tata krama, sekarang enggak. Ya, Masuk ke ladang pun ada tata krama ya. Terus kita ke hutan ada tata krama ya. Salah satunya jangan mematah ranting menggunakan lutut. Karena saya masuk ke Taman Nasional Kerinci sebelah kemarin, ada masyarakat yang bilang jangan, kalau ingin mematahkan pakai, kita kan ada pisau. Karena ada yang lebih kuat di hutan dibandingkan kita. Bagaimana mereka tuntut atau tunduk dengan alam? Bahwasanya alam sudah menyediakan apa? Bisa dikatakan bahwa Kerinci ini menganggap hutan atau lingkungan sebagai ibu. Karena kalau kita sudah merusak ibu, kita tidak ada lagi. Ibu kita tidak ada lagi, terus identitas kita tidak ada lagi. Yang menjadi perhatian kita saat ini hujan dikit banjir. Padahal dulu hujan sehujan-hujannya nggak banjir gitu. Nggak banjir, tapi sekarang hujan dikit banjir ya. Udah sebagai slogan tuh. Kerinci hujan dikit banjir. Gitu. Tapi solusinya juga nggak ada itu. Solusi juga nggak ada kan. Apalagi kan di daerah saya di Sungai Ning itu udah jadi tempat pembuangan sampah kan. Waduh. Jadi padahal di sana dari dahulu sudah digunakan sebagai tempat sumber mata air. Jernih lagi ini. Dari namanya sudah Sungai Ning. Dari nama-namanya itu di atas Sungai Jernih. Jadi itulah apa boleh buat ya. Tapi bagaimanapun saya menyuarakan kepada pemuda, yang tua akan binasa tapi yang muda akan melanjutkan. Ini tugas kita. Ini tugas kita lagi. Bukan tugas per individu ya. Karena ada beberapa yang tua pun, yang generasi tua yang udah mulai, yang generasi tua udah mulai memikirkan. Ini Kerinci untuk apa gitu. Tinggal yang muda lagi. Tugas kita saat ini adalah mengetuk pintu hati yang muda. Bagaimana cara kita bergerak? Kalau dibilang ilmu, saya sudah bukan cukup. Saya sangat kekurangan ilmu tentang konservasi dan juga lingkungan. Tapi saya punya kemauan. Bagaimana cara saya mengetuk teman-teman saya? Yuk kita bikin jejaring, kita bangun Kerinci. Karena apalagi kan sekarang adalah kesempatan yang bagus. Pemerintah udah pemerintahan baru, baik di kota kabupaten, walaupun di provinsi masih sama. Ada harapan yang bisa kita bawa untuk area. Terlebih lagi kita sekarang sudah punya media sosial ya. Untuk kampanye juga lebih mudah gitu. Tapi sedikit-dikitnya cara peduli ada dengan cara meng-share. Tapi cara yang paling ampuh adalah dengan cara belajar. Karena saya percaya untuk melakukan sesuatu hal kita harus menerapkan ke diri kita pribadi terlebih dulu, baru bisa kita terapkan ke orang lain. Kalau basuk gitu Kerinci itu dirasa-rasu di badan. Dia sasu di badan. Kalau lemak aso lakukan. Kalau tidak lemak aso kita menerapkan ke orang lain, kan menjadi kontra. Jadi kita harus melihat dulu. Kalau nggak enak di Kerinci, kita lihat orang dahulu bagaimana ya cara melakukan hal itu, dengan cara bertanya. Tapi sayang lagi, maestro kita Kerinci sudah mulai berkurang. Jadi teman-teman yang masih punya nenek-nenek di atas 80 tahun yang mengerti tentang adat Kerinci, segera dokumentasikan. Baik bentuk rekaman, tulisan, karena itu sangat berharga. Iya, betul. Dulu kita melihat ke UNESCO, rasa ingin memfoto nggak ada, tapi bikin snap, itu sangat ada banyak sekali. Tapi saat ini saya merasakan bahwasanya foto dokumentasi tentang arsipatori tentang kebudayaan Kerinci patut kita jaga. Karena untuk melakukan UNESCO berapa miliar ya? Mungkin kita hanya melakukan UNESCO kasih uang untuk foto-foto kan nggak? Kan ini udah ada momennya, mari sama-sama kita belajar. Karena nggak tertinggal teman-teman saya semuanya ini. Kalau belajar tentang budaya itu nggak akan nampak kuno. Jepang mereka maju karena budaya. Amerika maju karena budaya. Indonesia hancur juga karena budaya. Betul. Karena tinggal budaya. Iya. Contohnya lagi, kita bisa bertengkar, kita bisa berkonflik dengan budaya, kita bisa bersinergi dengan budaya. Jadi budaya itu adalah hal yang sangat sensitif sekali budaya ini. Malaysia bertengkar dengan Indonesia, klaimnya budaya. Terus apa lagi? Kita serumpun dengan Malaysia juga karena budaya.
Begitupun lah gitu. Jadi harus ada plan untuk future. Kita harus bagaimana, entah kita, jadi kita nggak sebut sebagai riset, tapi kita sebut sebagai pencatatan. Karena riset harus metodologi lagi ya, lebih ke sini. Yang paling mudah adalah dokumentasi. Setidak-tidaknya mau foto, tapi fotonya dengan kata lain bukan foto selfie ya. Ya, lebih foto selfie itu bukan yang selfie-nya, yang bukan yang mau fotonya sebagai budaya gitu. Atau video lebih bagus, karena itu akan menjadi arsip yang dan pengetahuan untuk generasi mendatang. Pertanyaan seperti ini, di tahun 2017 British Library pernah melakukan gencaran tentang dokumentasi hasil karya. Dia menghabiskan sekitaran 1,5 triliun. Wah, dolar atau rupiah? Dolar. Bukan Indonesia ya, di Indonesia kan. 1,5 triliun untuk mendokumentasikan pusaka Kerinci. Pertanyaan kenapa? Menghabiskan uang untuk pusaka Kerinci gitu? Kenapa? Mereka haus akan ilmu pengetahuan. Itu satu. Karena di saat sekarang mereka belajar dari budaya luar. Oh, Kerinci kalau ada musim ini paceklik, mereka seperti ini loh. Bisa diterapkan. Karena ilmu itu adalah ilmu manusia adalah ilmu yang bisa diuji. Iya. Beda. Kalau ilmu budaya tidak ada hal yang pasti. 1 tambah 1 di budaya bisa jadi 4, bisa jadi 8. Kan tidak ada kepastian. Karena kita berbicara tentang human. Society, tidak ilmu yang pasti, bukan matematik ya. 1 udah jelas 2. Kalau budaya tidak ada. Always change ya. Iya. Jadi harus ada. Kalau menurut saya saat ini, kalau ada matematika yang bisa diculturekan, atau bisa dipadukan dengan budaya sudah bagus. Karena nenek moyang dahulu menggunakan ilmu itu sedalam-dalamnya. Saya lihat ada ilmu medis yang dicampurkan fisika, ilmu arsitektur dengan fisika, kimia. Karena dari bentuk rumah adat Kerinci itu berapa puluh banyak ya ilmu yang digunakan, walaupun zaman itu nggak ada ilmu itu. Tapi sudah ada, Kerinci sudah paham. Kalau menurut saya mungkin bisa lah DPT Lamo itu kita kasih gelar profesor honoris causa, menurut saya bisa lah. Karena mereka bukan lagi dalam tahap mencari atau membentuk teori, sudah mengimplikasikan teori, udah setahap itu. Jadi kalau kita bilang pakar-pakar sekarang hanya bisa membuat teori, nenek moyang Kerinci sudah implikasi teori. Ya, tapi kalaupun kita ingin memberikan gelar, tapi ini juga perlu peran kita gitu untuk membantu mereka, bukan hanya sekedar kita berkata-kata gitu kan. Nah, ini bisa kita kaitkan dengan apa sih tantangan terbesar dalam menjaga budaya ini agar tetap relevan dengan zaman kita, atau zaman ini harus relevan dengan budaya. Yang namanya budaya itu dinamis ya? Dia mengikuti manusia, karena manusia pemilik budaya. Tapi, dan ada tapinya nih, budaya juga akan menjaga manusia. Contohnya apa? Kita berbicara tentang di budaya itu tidak ada hal baik dan hal buruk. Buruk dan baiknya budaya tergantung dengan etnis yang menaunginya. Contohnya gini, Anda pakai jilbab nih. Kalau menurut orang Thailand, budaya Thailand itu biasa. Ya biasa aja. Kalau menurut Kerinci sekarang mulai tuh. Contoh sekarang ya, saya nggak sebut kafenya ya. Salah satu kafe bukan otentik yang wow di Kerinci. Sudah melihat tuh ada yang pakai hot pad lah, yang pakai napak pusat lah gitu. Ini yang Kerinci tuh kenapa bajunya panjang-panjang? Karena Kerinci itu dingin, masuk angin ikut nanti. Tapi sekarang Kerinci panas. Udah panas ya, udah panas Kerinci sekarang. Kalau di pantai, di daerah pesisir itu pantai, kenapa mereka bajunya ketat dan juga agak lapang? Karena kembali lagi budaya ekologinya mengharuskan mereka. Dari segi grafisnya ya. Terus begitu juga dengan kontroversi di antara di Islam tuh cadar atau tidak. Kalau kita mungkin teman-teman, ayo kita lihat ke Mesir dan juga di Arab, kenapa mereka bercadar gitu. Itu polemik lah ya, nanti lah kita bahas itu. Begitupun yang Kerinci, kenapa mereka menggunakan cara hijabnya berbeda, hanya hijab balut, terus menggunakan kain, udah hijab pakai kain lagi. Karena apa? Ekstra dingin loh Kerinci dahulu. Dan mereka menggunakan baju kurung yang agak berbeda dengan Melayu rendah. Maksud rendah itu Melayu daratan rendah. Di Melayu dataran tinggi itu bajunya tuh agak ada keidentikannya dengan daerah baju-baju yang ada di daerah Tamil India. Kenapa? Karena lagi ada korelasinya dengan ekologi gitu. Menjadi pertanyaan sekarang, nenek moyang Kerinci itu dari mana? Pertanyaannya pasti sama.
Saya punya teman dari Filipina. Dia bawa bahasa Tagalog, ternyata Tagalog itu menyebutkan orang tua itu pakai kayo. 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 Oh. Kayo. Kerinci juga pakai kayo. Kalau boleh saya memadu padankan, bahasa Tagalog itu mirip bahasa Rawang. Make, apo, api, apo, apo, mereka apo juga. Api, ape. Lebih ke seperti daerah Rawang. Jadi pertanyaan, apakah karena kalau kita lihat di rentang Austronesia itu mereka berjalan itu dari pantai timur ke pantai barat, baru ke Selat Berhala, langsung ke Kerinci di saat bisa jadi di saat Jawa dan Sumatera masih bergabung. Iya. Tapi kok sejauh itu ya? Sedangkan beda desa aja dialeknya beda, tapi ini jauh banget kita sama Filipina. Kok sama? Identik pun sama gitu. Jadi itu apakah nenek moyang kita merantau sana? Apakah TKI dan TKW dulu udah ada zaman itu ya? Tahun. Iya. Ataukah kita yang dari sana atau mereka yang dari sini? Begitupun dengan kontrapesi saya tentang bahasa Dongkin. Dongkin Vietnam. Saya punya beberapa teman dari Dongkin di Ho Chi Minh City yang di Vietnam National venue HCMC di studi Indonesian Studies di sana. Saya pernah ngajar beberapa hari di sana tentang Kerinci, dosen tamu di sana. Saya lihat muka mereka sama dengan kita, bedanya ya mereka lebih ramping karena di sana budaya Vietnam tuh budaya yang tidak nggak ada budaya, bukan nggak ada budaya di Vietnam itu, tidak ada budaya gendut. Mereka tuh budaya masing-masing. Itu budaya. Kenapa bisa? Karena dari baju mereka itu baju yang ketat tapi berbelah seperti masyarakat Melayu. Dan mereka makannya makanan yang vegan karena mereka Buddhis yang Mahayana. Jadi maksudnya itu yang tidak makan darah-darah. Adapun darah mungkin Buddhisnya beda, Buddha yang beda. Dan seperti orang Kerinci itu anak muda Kerinci sekarang bilang kita ini dak jauhi, dak kambek mata-mata. Ini main Kerinci dulu mata-mata makanannya memang itu ya. Dan itu kenapa di saat saya ikut beberapa ya, saya pernah ikut nunyan saya itu di saat kakek saya meninggal. Pernah digalikan kubur kan, jadi yang usia kuburan makam yang udah 50 tahun ke atas itu dibongkar lagi. Ternyata tulang belulang mereka masih banyak dan masih utuh. Itu kenapa? Karena kalau menurut antropologi forensik atau antropologi biologi, mereka tidak terkena paparan bahan kimia. Jadi tulang manusia masih utuh. Sekarang kenapa kalau di dalam Al-Quran kan kalau udah meninggal itu disegerakan untuk dikubur. Tapi sekarang tidak 2 jam, 5 jam pun mayat masih belum membusuk. Kenapa? Karena banyak bahan kimia yang ada di tubuh. Mikroplastik masih banyak nih. Nenek moyang Kerinci dulu hanya kulitnya membusuk, tulang tidak. Itu kenapa nenek moyang Kerinci itu ada yang namanya Depati German besi, si kuat, nenek baju besi. Mungkin bisa jadi karena mereka kuat. Memang ditempa oleh ekologinya seperti itu. Kalau boleh ada beberapa kesempatan lagi kita akan bicara tentang Meganthropus parajapanicus. Kenapa mereka itu lengannya itu seperti seperti primat, giginya seperti primat, lengannya besar. Karena mereka harus memetahkan pohon-pohon besar dan makannya makan mentah. Jadi mereka berevolusi. Walaupun sebenarnya tidak ada sih bapak evolusi kita menyebutkan bahwa manusia itu dari monyet, nggak ada. Karena monyet itu adalah makhluk yang gagal berevolusi. Seperti yang Kerinci. Pertanyaannya, kalau yo Kerinci ini suku Tuo, kan ada ditemukan yang namanya tulang belulang. Kembali lagi, ekologis Kerinci itu ekologis yang hujan tropis, dimana kita punya di barat, kita punya gunung. Lap handuk kalau kita taruh di Kerinci, kena hujan panas agak seminggu itu udah berlumur. Kenapa? Masam yang ada di gunung diambil oleh awan, kena air hujan dan turunkan lagi, akan melapukkan benda-benda. Karena itu kenapa benda-benda yang biologis ya, yang biolog di Kerinci itu mudah lapuk. Begitupun dengan organisme seperti tulang gitu. Mungkin bisa jadi ada, mungkin yang seperti dalam gua atau gua yang pernah tertimbun, tapi tidak dengan itu. Mungkin seperti itu, Arya. Artinya kita memang perlu menggali lebih dalam lagi gitu ya. Iya, karena Kerinci, para antropolog yang pernah Kerinci itu saya tahu itu ada berapa? William Marsden pernah,
terus antropolog, Pak filolog Uli Kuzok pernah ke sini. Iya. Beberapa pakar-pakar dan juga pakar-pakar budaya di Indonesia juga beberapa yang bagus-bagus pernah ke Kerinci. Tapi anak muda Kerinci sulit. Karena kenapa saya bilang kita harus mendokumentasikan, kenapa harus kita menjaga budaya kita? Karena kalau orang luar belajar tentang budaya Kerinci, mereka punya gap. Maksud gapnya apa? Mereka harus belajar budaya lagi, bahasanya lagi, terus pola pemikirannya lagi. Iya. Sedangkan kita Kerinci ini kita hidup dari sana, budayanya. Iya. Setidaknya kalau saya meneliti tentang Sula, walaupun saya Sungai Penuh, saya masih paham apa yang dikatakan orang Sula. Saya lebih paham dengan yang dikatakan orang Jujun. Beda dengan orang luar yang langsung tujuan di Kerinci. Dan lebih akurat. Dalam akurat kita bisa melihat itu yang tidak bisa dilihat orang lain. Iya. Nah, itulah kenapa saya mengajak anak muda, yuk kita belajar tentang budaya Kerinci. Karena belajar budaya Kerinci sama halnya dengan belajar jati diri bangsa. Belajar budaya Kerinci sama dengan belajar memahami budaya. Belajar tentang budaya Kerinci sama dengan menjaga lingkungan. Itu yang paling perlu. Dan ini tambahan Bang, mungkin belajar tentang budaya Kerinci itu sama dengan kita belajar akan diri sendiri. Iya. Ini Bang, dari diskusi kita yang panjang nih ya, apakah ada pesan yang ingin Abang sampaikan terutama untuk generasi muda, generasi tua, dan semua masyarakat Kerinci yang sedang mendengarkan siaran kita hari ini gitu? Apa harapan Abang ke depannya? Oke, kalau harapan saya yang paling besar adalah melestarikan kebudayaan Kerinci. Itu adalah big dream saya dari dahulu. Karena di saat saya melihat kok Minangkabau bisa ya seperti ini, padahal juga ada, kita juga punya ada, tapi nggak up. Terus saya pernah beberapa kali ke daerah Kalimantan, kok sama ya? Kita juga ada loh budaya ini, kok nggak up? Dan dikarenakan mereka melestarikan itu, sinergi antara lingkungan juga bersinergi dengan manusia. Saya nggak pernah lihat di daerah Kalimantan ada banjir, padahal mereka hidup di rawa-rawa. Karena kira lagi kan, mereka hidup dengan alam mereka, bukan alam mereka hidup dengan mereka. Dan juga untuk pemuda Kerinci, saya sangat prihatin sekali yang budaya Kerinci. Mereka lebih suka menggunakan bahasa luar dibandingkan bahasa kita. Kalau bahasa Inggris menurut saya of course, tapi setiap orang harus bisa bahasa internasional. Tapi ini enggak loh, kayak saya pernah masuk kemarin tuh ke daerah apa lah ya, saya nggak mau sebut lah. Lu, dia udah pakai lu, gue. Nenek moyang kita dulu udah pakai lu gue gitu. Terus kita lihat lagi cara berpakaian gitu, udah berbeda lagi. Sudah berbeda. Dari hal yang disederhanakan ya, yang istilah itu diperbolehkan, itu kan menjadi kebiasaan. Kita nggak boleh. Hal yang tidak dibiasakan oleh Kerinci jangan dibiasakan. Bukan, saya tidak pernah beranggapan bahwa saya budaya Kerinci itu budaya tertinggal, enggak. Kenapa saya bilang budaya Kerinci bukan budaya tertinggal? Orang Jepang aja belajar loh tentang arsitektur Kerinci untuk bikin rumah anti gempa. Orang Kerinci nggak mau loh belajar tentang. Tapi sudah ada dulu ya Bang? Udah ada. Di tahun 2018 pernah ada tokoh ya, Pak Prof. Hakashima. Saya pernah ketemu beliau. Prof. Hakashima di Vietnam. Juga saya di saat beliau penelitian tentang Masjid Agung, saya belum paham tentang budaya. Mungkin kalau saya di zaman sekarang mungkin saya akan bantu beliau, saya akan melihat. Karena yang dipublikasi itu, mohon maaf ya teman-teman semuanya, yang dipublikasi tentang budaya Kerinci itu sedikit sekali. Walaupun sedikit itu intinya banyak. Apalagi mereka yang bukan orang Indonesia meneliti Kerinci, ilmunya mereka pasti mereka bagikan separuh. Itu kenapa saya tawarkan, ayo bangsa Kerinci, suku bahasa Kerinci, orang Kerinci, yuk kita penelitian tentang Kerinci, karena ilmunya kan kita dapat, nggak separuh yang diberikan. Bagaimana cara membuat ini, cara mengawet ini, sedikit yang bisa kalau orang luar. Karena yang mensupport mereka, yang proposal mereka itu negaranya, mereka punya tanggung jawab ke negaranya, bukan ke negara kita tempat di mana mereka melakukan penelitian. Nggak ada konsep-konsep tentang tridharma perguruan tinggi kalau ada penelitian itu nggak ada. Karena sekarang ini kita perangnya bukan perang tenaga, tapi perang otak, perang pemikiran, perang otak. Local knowledge kita adalah salah satu cara kita untuk menjaga Kerinci. Eksistensi kita harus ada. Iya, apalagi sekarang ini akan diramalkan akan terjadi gencatan senjata, tapi bukan senjata, tapi pangan. Kerinci banyak loh pangan-pangan lokal Kerinci. Di sini Kerinci kalau bisa dikatakan orang Belanda dulu tidak minta uang, Kerinci minta apa? Minta padi payo yang banyak gula.
kita lihat bahwasanya Kerinci ini adalah kepala tanah surga, memang kepala tanah surga. Airnya dulu bisa diminum tanpa harus direbus, sekarang udah ada mikroplastik. Iya. Beberapa penelitian teknik lingkungan di Kerinci, bahwasanya udah banyak sih sungai-sungai yang tercemar. Walaupun bentuk putih ya, Iya. jernih, ada ikan dalamnya, sebenarnya udah tercemar. Yuk kita jaga sama-sama. Kita jaga ya. Kerinci kita jaga. Nah Bang, terakhir nih sebelum kita tutup talk show atau podcast kita pada sore hari ini, langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjaga budaya ini sebagai individu dulu deh. Oke. Kalau berbicara tentang cara menjaga budaya ini kan milik kita semua. Jadi Iya. tidak hanya komunitas atau suku, tapi pemerintah, masyarakat itu harus bersinergi. Terlebih pada kaum muda. Kaula muda. Kalau boleh saya bercerita, orang tua saya juga tidak paham tentang budaya Kerinci. Karena zaman mereka sudah mulai tergerus. Tapi di zaman kita masih bisa cari lagi. Karena kalau kita belajar tentang budaya Kerinci di buku, nggak ada buku yang menjelaskan tentang budaya Kerinci, nggak ada. Iya. Selagi kita punya maestronya, mari kita belajar. Mari kita Dengan cara pahami dari individu, share to share, heart to heart. Karena kalau kita langsung di forum banyak, terkadang tidak bisa terketuk hatinya. Kita harus belajar dari kita, individu kita belajar dulu, baru kita bisa share. Karena kenapa? Karena kembali kita sebutkan bahwasanya budaya Kerinci adalah budaya bertutur. Iya, budaya bertutur. Tapi saya lihat sekarang ya, bukan budaya Kerinci adalah budaya kafe ya. Duduk di kafe itu udah ada zaman nenek itu dulu. Zaman nenek itu udah ada kopi espresso, yang adanya kawo kopi ya. Ayo kawo pahit kalau di sini, Bang. Daun kawo kan. Iya. Sebenarnya itu kan ada manfaatnya juga. Betul. Jadi mari kita dokumentasikan budaya dari individu dulu. Di saat kita sudah paham, baru kita share. Karena memahami budaya itu tidak semudah memahami dia. Memahami dia aja sulit, apalagi kita pahami tentang budaya. Jadi pahami budaya itu mulai dari lingkup dusun kita dulu. Dusun kita mana? Kita nih bawah Depati apa dulu? Harus paham itu ya. Dusunnya dulu. Karena menurut Soekarno, bangsa besar adalah bangsa yang mengenal tentang sejarahnya. Memahami tentang budaya bukan hanya sejarahnya, tapi cara pola pikirnya, pengetahuannya, sejarahnya juga nyangkut. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara masyarakat memahami tentang fenomena. Itu paling penting. Kalau kita belajar ya, mungkin saya agak malu juga ya. Saya belajar di antropologi 5 tahun ini dengan tujuan, kok ini yang saya dapat ya? Kok enggak antropologi diajarkan di SMA? Karena untuk menganalisa pengetahuan tradisional dan manfaatnya saya dapatkan di antropologi S1. Kenapa enggak dari SMA saya paham bahwasanya budaya ini harus dijaga? Dan ada beberapa kayak tanah yang tidak boleh digarap, hutan yang tidak boleh dimasuki, atau yang disebut sebagai imbu perawan atau ibu jantim, ibu betina gitu. Yang seharusnya itu terus dijaga. Kalau konsep seperti itu kan hilang, konsep tersapu aja lah paling penting. Konsep tersapu akan hilang, maka batas-batas antara lingkungan dan juga alam, lingkungan juga manusia akan hilang. Jadi gak ada istilah kuno dalam budaya, karena budaya itu selagi ada manusia, selagi ada budaya. Jadi kita harus berubah pikiran bahwasanya anak muda Kerinci harus wajib mengetahui budaya. Dan ini untuk pemerintah juga ya. Kalau di Minangkabau itu ada BAM. Itu tuh buku panduan atau pelajaran tentang budaya adat Minangkabau. BAM. Di Kerinci saya belum lihat itu. Mungkin baru ini saya beberapa kali jadi juri incung, tapi belum ada muatan lokal tentang Kerinci. Mungkin bisa pemerintah daerah, kota dan kabupaten mungkin bisa berembuk tentang tentang alam pikir Kerinci atau budaya adat Kerinci, BAK, budaya adat Kerinci. Karena saya pernah mengusulkan dulu 2020, saya pernah bikin bahan ajar itu, namun ditolak. Mungkin kita bisa rumbukan kembali, karena ini sangat sensitif. Orang Kerinci nggak tahu, orang Sungai Penuh kalau ditanya orang mana orang Sungai Penuh. Padahal mereka bagian dari Kerinci. Kalau nggak ada Kerinci dulu nggak ada Sungai Penuh. Begitupun dengan Kerinci, kalau nggak ada Sungai Penuh nggak ada juga Kerinci gitu. Jadi kita harus melihat itu, karena identitas kita sebagai Kerinci ini harus diperkuat sebelum kita terjun keluar. Sebelum diklaim orang lain. Iya, gitu. Jangan sampai kan. Karena di Malaysia sudah ada kampung Kerinci. Saya pernah penelitian di Malaysia bersama UTM, University Teknologi Malaya. Di Kerinci juga ada. Dan pahlawan Wahang Kincai itu pahlawan di Malaysia. Di Malaysia. Nah, ini ilmu baru loh. Ilmu baru. Dan mereka
dan saya tidak merasakan di Malaysia kalau saya ke kampung Nah, Bang, itu. Kampung pahlawan Kerinci. siapa nama Saya beliau lupa itu? nama beliau. Beliau itu kalau nggak salah orang Hilir. Orang Hilir. Orang Hilir. Beliau orang yang membangun Malaysia dan juga mengusir penjajah. Saya nggak tahu loh kenapa beliau nggak mau mengusir penjajah di dusun beliau aja gitu. Mungkin karena dulu kan agak sapatis kita Iya, budaya. Kalau tidak mau dengar kata nini mama keluar gitu dicampak, atau mungkin ada korelasinya tentang itu. Mungkin ya. Ya, jadi masyarakat Kerinci, ayo kita belajar, orang luar aja belajar tentang Kerinci. Kok Kerinci nggak mau belajar tentang Kerinci? Malu Ini jadi gitu kan. malu. Iya. Malu, kita harus diperkuat lagi bahwasanya jangan sampai orang luar lebih tahu tentang Kerinci, orang Kerinci tidak tahu tentang Kerinci. Iya. Seperti itu tuh, Arya. Nah, Mitra Andalas, itu saja yang bisa kita diskusikan pada sore hari ini. Sebenarnya ada banyak pertanyaan sendiri dari Arya pribadi ya kepada Bang Tori gitu. Cuman kita punya limit waktu atau sebatas waktu tertentu. Nah, untuk kesimpulan ya pada hari ini, kita sebagai orang Kerinci itu harus peduli lagi dengan budaya kita. Setidaknya kita punya malu lah. Kita punya malu dalam diri bahwa ini adalah identitas kita yang harus kita jaga. Kalau enggak ya nanti diklaim orang lain itu tadi. Iya. Itu. Kemudian ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini, kalau kita punya ilmu kita pasti peduli. Tapi kalau kita tidak punya ilmu kita tidak akan peduli dan kita tidak akan pernah tahu. Maka pelajarilah, dokumentasikanlah. Kalau masih punya orang tua yang usianya 80 tahun ke atas ya Bang. Nggak harus 80 yang mengerti tentang Yang budaya mengerti Kerinci. budaya Lekas Kerinci. lah. Lekas Kita nggak lah. tahu usia kan? Iya. Kita nggak tahu usia. Nah, jadi lekaslah kita Lekas lah, mendokumentasikan. Karena hal yang paling mahal itulah dokumentasi. Dokumentasi. HP jadi iPhone ya, tapi mendokumentasi nggak mau ini. nggak Betul, siap kita. betul. Jangan cuma HP iPhone tapi tidak mau mendokumentasikan itu. Nah, itu tadi Mitra. Terus yang ketiga, untuk pemerintah ya, pesan kami dari generasi muda juga yang peduli akan budaya Kerinci. Kalau pemerintah ini bingung untuk mulai dari mana, orang Kerinci, anak Kerinci itu banyak yang memiliki ilmu. Tariklah mereka yang sedang di luar ini, kumpulkan mereka kembali ke tanah ini. Mari kita rumuskan bersama apa yang harus kita lakukan untuk Kerinci ke depannya. Kami siap membantu. Kami menyadari itu dan kami pasang badan untuk itu. Itu saja mungkin Mitra Andalas ya. Sudah tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berbicara hari ini. Kita berjumpa lagi di sesi berikutnya di malam nanti ya, dan sesi sahur bareng Andalas tentunya. Sampai di sini yang bisa Arya sampaikan dan juga Bang Tori tentunya ya. Ada yang ingin disampaikan lagi Bang? Mungkin udah cukup, nanti kalau saya tambah lagi mungkin limit lagi di ya. sesi lain lagi. Mungkin sorry. ada part 2 ya. Ya, ada part 2 insya Allah. Karena bahasan budaya tidak akan pernah habis. Gitu. Nah, Mitra Andalas, itu saja yang bisa Arya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih atas partisipasinya dan juga telah mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.